Saya kepala lingkungan, kebetulan ya acara reses Pak Rudi hari ini bertempat di lingkungan 19 Kelurahan Tanjung Mulia. Ya, jadi terima kasih kepada warga lingkungan 19 dan 28 yang hari ini ya mau datang mengikuti acara reses Pak Rudi Hermanto. Ya. Sebagai wakil ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, ya semoga ya reses dari Bapak Rudi hari ini membawa berkah, ya hikmah yang baik untuk kita dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mau pertanyaan nanti boleh persilakan masing-masing ya, unek-uneknya apa untuk dibantu oleh Bapak Rudi Hermanto direalisasikan atau disampaikan ke bagian yang memang berwenang ya, terutama untuk mana tahu ada masalah kebersihan, administrasi surat menyurat atau apa seperti KK dokumen ya, boleh persilakan. Sekali lagi terima kasih semuanya, terutama kepada Bapak Rudi Hermanto yang sudah mau datang ke lingkungan 19 dan 28 ya. Saya juga mewakili yayasan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depannya ada ya Bapak Rudi Hermanto ya bisa juga datang kemari ya. Terima kasih banyak. Di sini saya hanya bisa menyampaikan sedikit. Saya minta kepada warga penduduk di sini untuk tetap jaga prokes. Karena apa? Kita udah capek menghandle wilayah 19 ini. Kena rata-rata kita kena COVID semua di sini. Kalau saya mau lockdown, kebetulan yang di lockdown ini satu di sana, satu di sana tidak bisa saya lockdown semua. Karena satu rumah bisa terkena 3, 5 buah. Jadi saya minta karena kita di sini penduduknya yang sangat ramai, saya minta tetap dijaga prokesnya. Ya Bapak Ibu sekalian, karena apa? Kesehatan buat kita semua. Ya, kalau sudah ada ciri-ciri kita terkena COVID, janganlah pergi berkeliaran keluar, karena kontak kita lebih cepat kena dengan masyarakat yang belum terkonfirmasi. Dan ketika data COVID warga di Kominfo kita datang semuanya atau yang kita telepon segera rancangkan. Karena apa? Kami perlu data yang pasti untuk warga yang mau kita laporkan, karena kami dapat dari Pak Wali. Begitu kami dapat, kami wajib turun untuk mengkonfirmasi warga tersebut. Tapi terkadang maaf ya Pak Rudi, ketika kita minta konfirmasi data mereka, banyak sekali yang memanipulasi data, sehingga kita ini susah untuk mendatanya. Kalau kita mendata itu, jangan takut Bu, Bapak sekalian nanti ya, kelompok kalian di sini. Kenapa? Kita datang menemui orang yang terkonfirmasi untuk memberikan obat, ya, supaya lebih sehat lagi, ya. Karena apa? Kita datang bukan untuk nakuti, tapi untuk memberi kesehatan. Jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta tolong tetaplah kita sama-sama bekerja sama dalam menjaga prokes kesehatan di wilayah kita ini ya. Demikian karena kita mau waktu sore, saya tutup
mengakhiri kata sambutan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Saya ucapkan agar para audiens memanfaatkan momen ini menjadi momen yang bermakna untuk kedepannya. Dan yang saya kagumi para jajaran pengurusan PAC PDI Perjuangan Medan Deli, Kecamatan Medan Deli yang telah hadir di acara ini. Dan yang saya hormati Bapak Rudi Hermanto selaku anggota DPR Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan. Dan yang saya hormati Ibu Lurah Tanjung Mulia. Dan yang saya hormati Pak Ustadz. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan. Dan yang saya kagumi juga buat pembawa acara kita MC. Di sini saya cuma memberikan kata sambutan, yang mana memang negara kita atau bangsa kita sudah bertahun-tahun mengalami pandemi COVID. Namun namanya kegiatan negara, kegiatan kenegaraan harus tetap berjalan, menjemput aspirasi masyarakat, menerima masukan, menerima pendapat, menjemput keluhan dari masyarakat harus tetap dilakukan oleh anggota DPR melalui kegiatan resesnya. Dan saya harapkan manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, pertanyakan yang perlu dipertanyakan, kasih masukan, kasih saran, pendapat agar kedepannya baik itu birokrasi pemerintahan, baik tata cara menangani masalah COVID dapat diselesaikan semaksimal mungkin. Jadi saya nggak bisa berpanjang lebar, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat juga bagi kita semua. Terima kasih. Dan saya harap acara reses pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rudi Hermanto kiranya sampai kepada masyarakat dan apa tujuannya kiranya kita dengarkan dan kita pahami bersama-sama. Jadi saya kemarin memang ini atas inisiatif Pak Tunwa Kepling, saya merasa sangat bangga bisa bertemu Bapak Ibu di sini. Mungkin pada kesempatan lain akan lebih meriah lagi dan akan datang lagi. Boleh kan? Nah, kalau boleh saya akan datang lagi. Banyak kegiatan bisa kita lakukan atau kerjasama dalam berbagai hal. Saya sebagai anggota DPR, aku kesian juga ini Bapak Ibu jemur. Gak apa-apa ya, kita jemur dikit-dikit ya, biar sehat ya. Sebetulnya lah, aku lebih enak di sana, lebih baik saya yang dijemur. Gak terlalu panas ya Pak ya. Kesian juga soalnya mereka ini dijemur. Tapi nggak apa-apa ini COVID, karena kata ahlinya salah satu obat yang paling bagus untuk mengatasi COVID adalah kena jemur matahari. Dan itu adalah obat yang gratis yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Hari-hari ini kita banyak, sebagaimana disampaikan oleh Bu Lurah, banyak COVID dengan varian-varian baru. Kita semua harus jaga, tetap menjaga satu dan lainnya. Kita harus selalu pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, tidak berkumpul-kumpul. Saya pikir itu aja kalau anjuran dari pemerintah. Di samping itu tentu makan vitamin dan berolahraga. Jemur matahari ya Pak Kepling ya. Saya tidak usah berpanjang-panjang. Ceritanya nggak usah panjang-panjang. Tetapi apa yang saya miliki, apa hak saya sebagai anggota DPR yang dapat menolong Bapak Ibu sekalian, betul? Nah, ini saya mau sampaikan. Saya sebagai anggota DPR Provinsi itu punya 2 rumah sakit yang dibiayai oleh APBD.
yang dapat kami pergunakan untuk menolong Bapak Ibu sekalian, yaitu Rumah Sakit Haji dan Rumah Sakit Adam Malik. Nah, ada satu lagi rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bandung Bu Lurah. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang perlu bantuan, itu semua gratis. Dan bahkan kita punya mobil ambulans yang saya berikan, itu nggak terlalu cantik, tapi bisalah buat bawa orang yang sakit maupun yang meninggal. Itu sudah sering bawa mayat itu, mobil yang jelek itu. Tapi jelek-jelek sudah sampai Jakarta itu Pak Ustaz. Sudah pernah ke Jakarta itu mobil. Mudah-mudahan pergi pulang aman. Mungkin karena niat supirnya yang baik ya. Nah, jadi kita juga sering menolong orang yang sakit jiwa ya. Ada orang-orang yang sakit jiwa juga sering kita tolong. Kita bawa ke rumah sakit jiwa, kita bantu diobati dan semuanya gratis. Itu sudah kita lakukan. Jadi saya tidak berretorika, tidak menyampaikan sesuatu yang belum saya kerjakan. Yang saya sampaikan adalah yang sudah saya kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ke depan kalau ada yang perlu saya bantu silakan. Mau ke rumah sakit, tapi mudah-mudahan di sini nggak perlu lah ya. Yang penting sehat ya, betul kan? Nah, yang penting kita semua sehat. Dalam hal ini saya nanti tentu akan ada sesi menjemput aspirasi, bertanya kepada Bapak Ibu sekalian kira-kira apa yang akan disampaikan. Nah, kepada Bapak Ibu saya rasa langsung saja saya lemparkan untuk menghemat waktu. Atau Bapak Ibu ini ada nggak kesulitan sekarang, ibu-ibu terakhir ini? Masalah apa Bu? Masalah apa? Minyak? Minyak goreng. Minyak goreng ya, betul. Saya sudah beberapa kali mengadakan Bu Lurah, mengadakan pasar murah. Saya jual minyak harganya 10.000 satu pack. Murah nggak? Mau dibuat di sini? Mau? Betul. Nah nanti, kalau mau buat nanti melalui ini yang hadir pada undangan semua Bu. Ini nanti pulang mau nggak saya kasih minyak goreng? Mau apa enggak? Buat dikit maunya. Jelas ini Bu, nggak baik cakap-cakap ini. Karena DPR itu kalau dulu caleg banyak bohong Bu, makanya saya nggak kemari. Saya waktu caleg nggak kemari, betul kan? Nah sudah menang duduk baru dibawa Pak Keplik kemari untuk memperkenalkan diri. Mudah-mudahan perkenalan ini bisa berlanjut. Ya Bapak ya. Cocok? Nah, nanti saya datang ke rumah itu, dia jual mie ya. Ada yang jual mie sini? Nanti jual mie saya datang ke rumah itu. Mie enak itu berasa. Karena dia pasti suka coba, pakai gemuk badannya. Betul ya? Tepuk tangan dulu untuk ini. Saya rasa itu aja. Saya sudahi aja untuk memasuki sesi tanya jawab ya. Ini Pak, di lingkungan ini sering terjadi banjir Pak. Banjir? Iya. Jadi banjir ini antaranya dari kecamatan Medan Timur. Karena di daerah Bangku Bersama ini tumpahan air itu mengarah ke metal depan. Jadi mohon itu dapat direalisasikan agar supaya tidak banjir. Bagaimana Bapak Dewan yang terhormat untuk menyampaikan kepada pemerintah. Kebetulan di sini ada Ibu Lurah juga, agar itu sangat diperhatikan. Karena masyarakat sini sangat terganggu. Kami yang tinggal di sini itu sangat terganggu.
prihatin gitu dengan banjir. Karena di musim penghujan ini memang sangat meresahkan bagi kami di sini, Pak. Jadi mohon kepada Bapak Dewan yang terhormat bisa menyampaikan aspirasi kami ini. Seperti ada pepatah, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, begitu Pak. Saya rasa saya hanya bisa saya sampaikan itu saja. Semoga ini bisa terrealisasi lebih cepat. Sekian dan terima kasih. Budi, aku minta kamu jangan sulit mencari ambulan. Aku kuliah sosial. BTN bentar. Jadi Bapak aku minta kasih kaknya. Aku bisa hubung. Ya, terima kasih ya masyarakat. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktu pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih buat Bapak Rudi. Oh, saya perkenalkan, saya Lasman Sidabutar, mewakili dari PDB Ranting Mabar Hilir, Pak. Terima kasih buat Bapak Rudi Hermanto atas kunjungannya. Wakil Ketua PAC, Bapak Safrijal, Bapak Kepling juga, Bapak Ustadz, Ibu Kelurahan, dan mewakili dari Kecamatan Lasman Sidabutar. Jadi yang ingin kami sampaikan Pak begini. Tadi Pak Arab juga menyampaikan juga persoalan banjir. Kebetulan saya mewakili Ranting Mabar Hilir, dan saya ceritakan Pak Mabar Hilir dulu. Walaupun kondisi tempat saat ini ada di Tanjung Mulia, masalah banjir juga menjadi persoalan utama. Kami nggak tahu, beberapa anggota dewan juga yang datang ke Mabar Hilir, kita sering ikut reses, dan ini jadi persoalan utama, menjadi hal yang urgensi untuk ditindaklanjuti. Tapi hingga hari ini juga belum ada suatu konsep atau suatu langkah bagaimana banjir ini bisa teratasi. Persoalan yang pertama itu tentang normalisasi sungai yang ada di sekitar Mabar Hilir. Yang kedua juga keadaan bangunan yang ada di Mabar Hilir, ya jujur saja kita lihat ada bangunan-bangunan tanpa IMB sehingga masyarakat setempat juga membangun dengan sesuka hatinya. Kita tahu sesuai dengan peraturan wali kota nomor 40 tahun 2014 bahwa segala bangunan yang dibangun itu harus mempunyai IMB, karena itu salah satu omset pendapatan daerah untuk kota Padang Medan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga Pak, masalah COVID. Jadi kami juga dari masyarakat Mabar Hilir khususnya sangat merasa terpukul dengan keadaan sekarang Pak Rudi. Kami mengharapkan kira-kira untuk menjembatani ataupun menyiasati persoalan tentang program ataupun pekerjaan yang tidak ada ini, kira-kira bagaimana Pak Rudi Hermanto, Bapak selaku anggota Dewan dari PDI Perjuangan, kami mengharapkan kira-kira langkah atau program apa yang bisa Bapak berikan kepada kami, masyarakat Mabar Hilir maupun Tanjung Mulia, sehingga kami mampu bertahan untuk hidup. Karena memang pekerjaan tidak ada. Ya banyak pabrik juga yang tutup, banyak juga saya sebagai karyawan di Gerala Kontraktor juga pada pengangguran. Nah ini Pak persoalannya, masalah COVID. Kalau kami tidak bisa makan, bagaimana kami bisa menjaga gizi atau kondisi fisik kami dengan keadaan seperti ini? Susah Pak. Jadi mungkin ya banyak sebenarnya, tapi itu lalu Pak Rudi Hermanto, kami mengharap Bapak bisa memberikan suatu gebrakan buat kami sehingga kami ini bisa layak untuk hidup di daerah Ambilan Deli ini. Merdeka! Mana suaranya? Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Rudi Hermanto. Jadi Pak Arifin Harahap, masalah banjir kiriman ini ya, banjir kiriman dari Medan Timur ya, Pak Kepling, Bu Lurah dan Bu Tamat ya, ini kan persoalan yang klasik ini ya. Jadi perlu saya sampaikan, sepanjang sejarah Kota Medan, hingga hari ini, wali kotanya saya rasa udah lebih 15 orang ya. Berarti sudah hampir 75 tahun. 75 tahun normalisasi belum pernah dilakukan di Kota Medan, betul? Jadi sampai hari ini kita sudah menyaksikan
dan saya sudah melihat sendiri, Bung Bobi Nasution itu sudah mengerahkan seluruh kekuatan, seluruh tenaga, seluruh infrastruktur Kota Medan dari berbagai tingkatan dinas maupun dari pemerintahan sampai Ibu Kepling, Pak Kepling ya, benar ya, Bu Lurah, disuruh tim PSU korek-korek, betul? Betul ya. Nah, banjir pun turun Ibu ini. Jadi ini persoalan, bukan persoalan hari ini bisa disampaikan terus bisa kita selesaikan. Ya, tapi itu pun semua akan kita catat karena kehadiran saya kemari adalah mencatat semua keluhan-keluhan yang Ibu Bapak sampaikan. Cuman di sini tidak ada pertanyaan yang lahir dan batin. Yang lahir aja ini, yang duniawi. Tadi di sana ada yang nanya yang batin katanya. Kalau itu nggak bisa saya urus Pak. Kalau istri bertengkar, suaminya pulang nggak bisa saya urus. Tapi kalau ini, apa yang Bapak sampaikan akan saya teruskan. Jadi ilustrasinya begini Pak. Sepanjang sejarah Kota Medan, normalisasi belum pernah dilakukan. Baru pada tahun ini mulai dikorek secara masif. Ya Bapak Ibu sekalian ya, paret-paret di sini semua udah dikorek pakai. Paret-paret di sini sudah. Oke, nggak apa-apa. Nanti koordinasi sama Ibu Lurah dan Pak Camat. Artinya kita semua masyarakat juga harus terlibat dalam melaksanakan atau normalisasi paret ini. Pertama-tama paret di hadapan kita itu kan sering dikorek. Setelah dikorek tanahnya kan ditumpuk di samping. Betul ya? Nah Bapak Ibu sekalian, saya minta dengan segala kerendahan hati, di rumahnya kan masih ada karung-karung beras itu. Ada ya Bu ya? Karung bekas yang, karung beras yang bekas pakai. Ada? Nah tolong sama-sama kita sumbang sama Pak Kepling supaya itu tanah yang dikorek dimasukkan ke dalam karung supaya dia nanti banjir lagi tidak masuk ke dalam. Betul ya? Setuju? Setuju ini. Nggak kompak ini. Ayo. Sumbang karung boleh ya, karung bekas untuk Pak Kepling boleh ya. Nah nanti Pak Kepling tolong itu bekas korean-korean itu supaya dimasukkan. Setelah dimasukkan tolong diangkat. Diangkat jangan di situ lagi supaya paretnya jadi benar-benar bersih. Itu paret kecil. Paret yang sekunder selanjutnya adalah paret-paret yang lebih besar di mana tugas dari Pemko Medan. Tetapi persoalan kita hari ini apalagi daerah Medan Deli dan Medan Timur yang kontur tanahnya di bawah Pak Kepling, ya Bu Lurah ya, kontur tanahnya lebih rendah dari permukaan air, sehingga ketika banjir akan masuk kemari. Jalan keluarnya apa? Saya pikir-pikir gini Bu Lurah, saya punya ide yang nanti saya akan sampaikan sama Pak Wali Kota. Harus ada paret yang lebih rendah, satu. Yang kedua harus ada mesin pompa air. Kalau banjir kita bikin supaya disedot airnya dari daerah yang banjirnya masih ke tempat yang tidak banjir. Nah itu ide saya kalau memang bisa diusul. Tetapi apapun itu akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi sampai Pemko Medan. Karena ini tidak bisa kerjaan satu orang. Bukan persoalan ini adalah persoalan untuk Bung Bobi Nasution saja. Juga bukan persoalan Gubernur Sumatera Utara. Tetapi persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Dia ada keterkaitan satu dan lainnya. Karena anggarannya sangat besar. Ini kan ada 3 sungai Pak, Bapak Ibu sekalian, yang melewati Kota Medan ini. Ada 3 sungai, Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Badra yang belum pernah dikorek. Belum pernah dikorek ya sungainya Pak ya. Jadi hingga saat ini sungai itu pun belum dikorek. Harapan kita Pak Bobi Nasution, menantunya Presiden,
Beliau punya akses yang dekat dengan pemerintahan pusat untuk mempergunakan seluruh kemampuan beliau itu untuk membangun warga Kota Medan. Setuju? Kita doakan Pak Bobi, Wali Kota, bisa cepat menghubungi Menteri PUPR, menurunkan seluruh kekuatan untuk membantu masyarakat Kota Medan agar masalah banjir ini bisa diatasi. Kira-kira cocok nggak narasinya? Cocok? Nah, kalau cocok nanti saya catat, Pak, karena ini adalah persoalan, bukan persoalan Pak Ara, bukan persoalan Pak Kepling, persoalan kita semua. Jadi apa ide-ide dari Bapak Ibu sekalian? Masalah banjir ini klasik. Kemarin banjir minggu yang lalu itu 17 kecamatan Kota Medan terendam. 17 kecamatan dari 21 kecamatan. Hanya beberapa kecamatan daerah Tuntungan yang tidak banjir. Selebihnya banjir Kota Medan. Medan Kota, Asia, semua banjir. Tidak ada yang tak banjir. Jadi kita bersama-sama mengusulkan kepada Bu Wali Kota agar dapat menjadikan ini semacam skala prioritas. Kita harapkan secepatnya tahun depan mudah-mudahan bisa teratasi. Ya, Pak Arab ya. Mengenai banjir, sudah bisa diterima ya Pak Arab ya, semua ya Pak Kepling, karena pertanyaannya bersamaan. Sudah bisa ya masalah banjir ya. Nanti kalau ada yang kurang silakan ditambahkan. Karena apa yang ditulis, apa yang Bapak Ibu sampaikan akan dicatat. Dan ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan kepada Wali Kota Medan. Ini akan disampaikan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan. Yang kedua, Pak Apai, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Bapak minta ambulans apa mau beli ambulans? Kalau mau beli apa namanya, tek-tekan atau patungan, saya sumbang ikut. Kalau ada mau tek-tekan, mau beli barang-barang, ayo, saya ikut sumbang Pak. Tapi kalau minta dari saya, belum sanggup saya Pak. Tapi Bapak juga jangan kecil hati Pak. Itu saya punya ambulans Pak, itu di belakang. Bapak udah lihat itu. Nah itu Bapak juga boleh pakai Pak. Ya. Kapan Bapak perlu, Bapak telepon sama Pak Kepling. Ya Pak Kepling ya. Pak Chunhua ini orangnya luar biasa ini. Sederhana, ganteng, berani dia. Nanti Pak Chunhua bisa hubungi staf saya Marbun. Itu boleh kita pakai Pak. Untuk kepentingan masyarakat di sini, untuk membawa orang sakit, bawa ke rumah sakit, maupun bawa orang meninggal. Ini yang nggak boleh Pak, dibawa ke diskotik Pak. Kalau bawa jalan-jalan boleh, kalau mau. Sekali-sekali, itu 7-8 orang boleh jalan-jalan. Ke Belawan boleh, atau ke Percut. Tapi kalau ini semi-semi ambulan Pak, semi-semi ambulan bisa dipakai lah, sederhana Pak ya, bisa ya Pak ya. Sebelum kita beli, ini dulu kita pakai Pak. Tepuk tangan untuk Pak Apai dulu. Selanjutnya dari Ranting, Pak Sidabutar. Ini semangat kali Pak Sidabutar ini. Pak Sidabutar ini mana orangnya? Ini cocok ini jadi pengawas proyek ini. Karena dia berani, suaranya keras, nyalinya juga bagus. Asalnya nyalinya bagus untuk 86. Kalau nyalinya bagus untuk mempertahankan pekerjaan proyek yang sesuai dengan bestek, mantap. Tapi kalau Pak banyak kali itu besinya, kurangi 2 biji, nanti kopi-kopi kita katanya. Jangan sampai ya Pak ya. Banjir. Nah itu. Yang kedua masalah IMB Pak. Masalah IMB ini memang bukan kewenangan saya.
saya dari DPRD Provinsi tidak ikut serta dalam hal ini. Jadi ini kewenangannya Dinas Satu Pintu Kota Medan, ya, Dinas Satu Pintu Kota Medan. Bapak boleh sampaikan ke sana kalau memang ada yang harus diperbaiki. Tentu yang bermanfaat untuk pembangunan Kota Medan. Yang ketiga Pak, yang terakhir, masalah bertahan hidup ini susah juga saya menjawabnya Pak. Kalau saya bilang sekarang nggak ada kerjaan, ada Pak, ada. Karena saya juga kesulitan mencari tenaga kerja Pak. Saya terus terang, aku punya kebun Pak kecil-kecilan. Saya nanam karet Pak. Saya tanam karet. Saya butuh pegawai sampai hari ini 5 lagi. Kalau ada 10 pun boleh. Tapi nggak ada yang mau Pak. Tinggalnya agak di hutan lah ya, namanya di kebun. Makan dikasih, gaji dikasih. Kerja kalau orang di kebun karet, dia itu kerja dari pagi jam 6 sampai jam 11 siang saja atau jam 12. Setelah itu istirahat, dia mau kerja lagi boleh nggak apa-apa. Jadi orang kalau ngambil karet kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 maksimum. Karena matahari udah keluar, itu nggak bagus lagi. Tapi sampai hari ini Pak, saya kesulitan Pak cari tenaga kerja, terus terang. Kalau ada yang mau daftar sama saya Pak, 5 orang Pak. Yang penting tahan Pak. Kalau tak kerja dapat duit, nah itu yang susah Pak. Ya kan, ya Bu ya. Tak kerja mau dapat duit banyak-banyak, sila kita. Berantem pun jadi Pak. Ya kan? Nah, jadi memang kalau cara bertahan hidup ini, ilmu saya masih kurang Pak. Ilmunya masih kurang. Tapi saya sadar bahwa negara kita hari ini dibandingkan negara-negara di dunia, itu Indonesia termasuk salah satu yang terbaik Pak dalam penanganan ekonomi. Di bawah pemerintahan Jokowi, sebagaimana kita ketahui, itu negara tetangga kita Singapura, Malaysia, kena COVID nggak tahan Pak. Kita masih tahan. Negara kita penghasil minyak, penghasil gas bumi, batu bara, ada karet, sawit, ada lagi sarang walet ya, mungkin satu-satu. Itu semua ekspor Pak, dan semua menghasilkan devisa. Jadi syukur Pak, masih negara kita dengan penduduk 273 juta jiwa, masih sampai hari ini belum ada yang mati kelaparan. Kalau mau senang sih belum Pak, tapi bertahan hidup dulu. Tapi mudah-mudahan di bawah pemerintahan Jokowi semua masih oke Pak. Hingga hari ini dibandingkan 200-an negara di dunia, kita masih termasuk 10 besar yang terbaik. Tepuk tangan untuk Presiden kita Joko Widodo. Dari itu yang bisa saya sampaikan mengenai peluang-peluang usaha Pak. Yakinlah Bapak, kalau negara ini sudah nggak ada COVID lagi, saya yakin investor berdatangan, mereka akan buka pabrik, mereka akan buka lapangan kerja. Cuman masalahnya selama ini, kenapa investor malas masuk ke kita Pak? Investor itu kalau buat sepatu, mereka ke Vietnam Pak. Di Vietnam sepatu pabrik Nike itu di Vietnam pabriknya. Dulu di Indonesia di Jakarta, pindah ke Vietnam. Di Vietnam gajinya lebih murah, kerjanya lebih rapi, istirahatnya lebih banyak, istirahatnya lebih dikit. Nah, udah rapi, murah, tidak pernah unjuk rasa sana Pak, nggak ada preman situ Pak. Sikit-sikit demo, malas lah yang punya pabrik Pak. Kalau Bapak hari ini punya uang buka pabrik, tiap hari di demo orang, bagus tutup kan? Betul kan Pak kan? Nah itulah persoalan di negeri kita ini. Maka kita bangunlah kesadaran bersama. Bagaimana investor itu datang, kita kasih dia kenyamanan Pak. Kalau dia usahanya udah lancar, untungnya banyak, Bapak sering-sering kawani dia ajak Bapak ngopi Pak.
Sudah diajak ngopi, dia ajak Bapak jalan-jalan ke Perapat. Kalau lagi tutup tahun, tutup buku, untungnya cuannya banyak, Bapak diajaknya jalan-jalan ke Bali. Betul Pak? Tapi kalau dia udah pangsan, Bapak datang, enggak Bapak lari, dia duluan lari Pak. Bapak belum, dia tengok dari CCTV, sudah datang si Samosir. Tutup, gua lari lah dari pintu belakang katanya. Nah itulah persoalan kita hari ini Pak. Jadi untuk mempermudah atau mengajak orang datang, kita harus buat kenyamanan Pak. Dia nyaman, dia tenang, dia bikin usaha, dia dapat cuan. Pasti kita minimal setiap tahun dia bisa buat baksos, mungkin ya Pak ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia semua itu ada mengadakan CSR Pak namanya. Jadi dari keuntungan itu 3% akan dibagi-bagi ke masyarakat. Bentuknya apa? Boleh bentuknya untuk menanam tanaman kepada komunitas lingkungan hidup, juga boleh kegiatan-kegiatan sosial, pengobatan, memberi gizi kepada ibu yang menyusui dan lain-lain sebagainya Pak. Nah, itu biasanya CSR perusahaan-perusahaan besar ada Pak. Sampai hari ini itu salah satu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Jadi contohnya ada tambang emas di Batang Toru Pak, di kampung Bapak ini. Masyarakat di sekitar itu mudah-mudahan Pak, mereka itu diterima sekian persen tenaga kerjanya. Jadi sudah ada peraturannya itu Pak. Jadi nggak usah takut kita. Kita doakan supaya kita lebih jaya lagi. Ke depan PDI Perjuangan semakin jaya. Setuju? Merdeka! 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 Nah, kalau gitu baru semangat kita Pak. Pertanyaan saya, siapa nama Ketua Umum PDI Perjuangan? Udah nggak tahu. 1, 2, 3. Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati, udah. Itu Ibu Megawati. nama lengkap. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, lebih lengkap ini. Ibu Megawati Soekarno Putri. Dr. Anus Profesor Haji Megawati Soekarno Putri. Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Iya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Bung Karno, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada manusia. Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Itu kata Bung Karno. Jadi salam hormat saya kepada Bapak anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Rudi Hermanto. Dari statement Presiden Soekarno tadi, saya melihat sepak terjang dari Bapak Rudi Hermanto sejalan dengan nasihat daripada Presiden Soekarno tersebut. Beliau menjadi anggota dewan memang untuk mengabdi kepada Tuhan, yang juga mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Beliau turun ke jalan dan Bapak Ibu bisa lihat perjuangan dan kiprah beliau
di channel YouTube beliau. Nama akunnya Rudi Hermanto Sumut 1. Subscribe, like, lihat perjuangan itu turun ke masyarakat. Juga di Instagram beliau yang juga namanya Rudi Hermanto Sumut. Saya juga sudah follow, sudah mensubscribe kegiatan-kegiatan beliau yang semuanya adalah positif. Saya dengan beliau ini Bapak Ibu sudah hampir 3 tahun bersahabat. Jadi beliau sering kontak, Ustadz ikut ya untuk menyampaikan pidato motivasi ataupun dakwah kebangsaan. Karena kami ini Bapak Ibu sepaham. Pahamnya adalah paham kebinekaan yang ingin antara satu dengan kita saling menghargai, saling menghormati, walau berbeda agama dan keyakinan, kita tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Yang tidak kita lupakan, Ibu dari perwakilan kecamatan, Ibu Lurah yang telah memberikan semangat dalam pidatonya tadi, sangat menggugah, membuat kita disiplin tentunya. Yang saya hormati Bapak Kepling dan juga Ketua PAC Medan Deli PDI Perjuangan dan seluruh jajaran yang telah berjuang keras. Walaupun saya bukan kader ataupun juga bukan anggota dari PDI Perjuangan, tapi saya lihat sendiri bahwa gebrakan-gebrakan nasionalisme dan kebangsaan itu melekat di dalam diri PDI Perjuangan, tak bisa terpisahkan. Tepuk tangan buat PDI Perjuangan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak lama-lama di dalam menyampaikan orasi motivasi ini. Intinya ada seorang dokter Arab namanya Dr. Muhammad Rotib An-Nablisi pernah mengatakan, as-sihhatu tajun alal as-sihha la yardoha ilal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Dan tidak ada yang paham dengan orang yang sehat itu kecuali ketika dia telah jatuh sakit. Jadi udah sakitlah seseorang, kebanyakan dia baru mau bisa menjaga kesehatannya, baru paham, baru ngerti enak banget sehat itu, nikmat kali orang yang sehat itu. Jadi sebelum kita jatuh sakit, doakan orang-orang yang sakit itu sehat. Itu juga membantu kesehatan, mendoakan orang sehat. Dan ketika kita sudah jatuh sakit, jangan putus asa. Karena melihat banyaknya COVID, jadi yang terbayang COVID. Jadi nggak semangat lagi. Ketakutan-ketakutan yang menghantui. Kata Dale Carnegie di dalam bukunya How to Stop Worrying and Start Living, dia mengatakan manusia itu bisa sehat karena 2 hal. Pertama, karena apa yang dimakannya. Yang kedua, apa yang memakan dia. Apa yang dimakan ini berpengaruh kepada kesehatan Bapak Ibu. Kebanyakan makan yang asin-asin kena darah tinggi. Kebanyakan makan yang manis-manis kena kencing manis. Kebanyakan makan yang asam-asam kena asam lambung. Kebanyakan makan yang pedas-pedas insya Allah mencret. Jadi jangan berlebihan dari sisi makan. Atur itu
Yang kedua, apa yang memakan kita? Ternyata yang memakan kita itu adalah pikiran. Wah, ini berbahaya betul. Di dalam buku Quwwatut Tafkir karangan Dr. Ibrahim, 93% penyakit itu datang dari pikiran, termasuk ginjal, kanker, asam lambung, jantung, itu dari pikiran Bapak Ibu. Maka beliau menjelaskan, beliau tanya pasien-pasiennya, Bu, saya tanya juga lain, kalau kita terkena asam lambung, pikiran kita susah, asam lambungnya naik atau stabil? Naik atau stabil? Naik. Begitulah bahayanya pikiran. Bahkan kata Dr. Norman Vincent-Peale di dalam bukunya The Power of Positive Thinking, beliau mengatakan cemas itu adalah perasaan yang sangat disukai oleh sel kanker. Mengerikan. Jadi panik itu lebih berbahaya daripada sakit itu sendiri. Maka di barat itu ada sebuah pepatah, mereka selalu mengatakan itu, don't let your sickness, don't let your thoughts kill you. Jangan biarkan penyakit itu bikin kamu mati, dan jangan biarkan pikiran itu bikin kamu mati. Ternyata pikiran itu bisa bikin mati kita. Mengerikan. Jadi saya doakan semuanya Bapak Ibu, setelah ini sehat semuanya. Amin. Kata kita ini memang harus minta sama Tuhan. Saya ingat ada kata pepatah Mandarin itu. Saya suka kali kalimat itu. Boyudian, boyuren. Jangan suka nyalahkan Tuhan dan jangan juga suka nyalahkan orang lain. Itu tepuk tangan. Kita nggak disuruh nyalahin Tuhan, kita disuruh minta. Masalah kebanjiran, wali kota dan perangkat-perangkatnya telah bekerja keras, tapi curah hujan cukup tinggi. Logika saja mengatakan kalau hujan itu tipis-tipis turunnya, tetesannya nggak akan banjir. Tapi kalau sudah tetesannya gemuk-gemuk, takut gitu. Jangankan kota Medan, yang resapannya juga berkurang di mana-mana akibat semen, akibat bangunan. Asahan kurang apa resapan? Tanaman banyak, tempat luas, tapi banjir juga. Kampung saya Batang Serangan, pohon rambut banyak, tapi banjir terjadi sampai atap. Batang Serangan tak pernah banjir tahun 2012 siang, tapi terjadi juga. Maka kita perlu sama-sama berdoa, minta tolong kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar tetesan itu tidak menjadikan musibah bagi kita. Amin. Dan kemudian supaya kita itu tetap hidup mandiri, tetap bisa kita beraktivitas bekerja, jangan lupa Bapak Ibu. Tadi Pak Rudi mengatakan saya nggak punya bagaimana tak kerja dapat duit ya Pak? Nggak punya ilmu beliau. Beliau punya ilmu yang kerja dapat duit. Nah itu iya. Saya juga nggak tahu ilmunya Pak. Rumusnya pun juga nggak tahu. Bagaimana tak kerja tak dapat duit, bisa dapat uang. Tapi yang jelas dalam sebuah ayat disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu yang merubah nasib mereka. Jadi berusaha, bekerja. Kalau kita nggak kerja, Tuhan nggak turun tangan. Tapi kalau kita sudah mulai bekerja, Dia pasti campur tangan. Percaya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat.
Thank you.